Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan penjagaan-Mu sepanjang malam dan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Paskah, selamat kebangkitan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum Anda duduk, katakan welcome home kanan kirinya. Tolong sampaikan sapaan ini. Praise the Lord, silakan duduk kembali. Senang sekali bisa berada di sini. Dan kemarin Jumat Agung tentunya ibadah di tempat ini sudah dimulai. Siapa yang hadir kebaktian ibadah Jumat Agung kemarin hari? Haleluya, puji Tuhan. Saya dan istri beserta anak-anak keluarga semua ada di sini untuk merayakan Paskah bersama dengan Anda. Dan juga selamat untuk kita, untuk gedung yang indah yang kita bisa pakai untuk ibadah di Jakarta Selatan. Praise the Lord, kasih kemuliaan bagi Tuhan. 2 kali saya akan berkhotbah hari ini, sebab Dia hidup ada hari esok. Itu kalimat merema di hati. Sungguhan loh, andai kata Yesus tetap mati, mungkin hari ini saya tidak ada dalam iman Kristiani. Buat apa? Buat apa imanku pada sesuatu yang mati? Karena saya percaya dan yakin, meskipun tak kulihat tangan yang berlubang paku, aku percaya Dia mati bagi saya, bagi Anda dan saya. Saya tahu Tuhan itu bangkit dan Tuhan itu hidup. Pengalaman saya bertemu dengan Tuhan Yesus adalah suatu pengalaman yang pribadi. Setiap kita pasti punya personal experience. Saya 32 tahun yang lalu, lebih tepatnya 33 tahun 1992. Saya di ujung tanduk hidup saya, sudah boleh dikatakan tidak punya pengharapan, depresi di masa muda, dan sudah hampir berhasil bunuh diri. Di situ saya ketemu Yesus. Yesus itu selalu ada di ujung tombak kita. Dia ada di mana-mana, tapi Tuhan itu selalu memberi kita kesempatan untuk berbalik. Tuhan itu baik. Singkat cerita, saya mengalami perjumpaan di sebuah gereja kecil, gereja Indonesia. Waktu itu posisi saya di Kanada. Ketemu Tuhan Yesus, saya melihat terang. Saya nggak ikut-ikutan cerita di Alkitab, meskipun Rasul Paulus mengalami yang demikian. Saya nggak tahu, saya nggak baca Bible. Paling tidak waktu kecil saya sekolah minggu, tapi saya nggak pernah baca lagi. Ternyata di balik cahaya itu suara audible berbicara kepada saya di dalam gereja. Itu saya nggak datang untuk cari Tuhan. Benar-benar saya nggak tahu lagi mau apa dengan hidup ini. Waktu itu saya ketemu Tuhan Yesus, saya bertobat, saya lahir baru. You see, everyone, setiap orang kalau mencari kebenaran, apalagi mencari keselamatan, pasti ketemunya tiada lain, tiada bukan, pasti Yesus Tuhan. Dan setiap kita punya pengalaman sendiri, nggak perlu yang sensasional atau spektakuler, tapi kalau kita hatinya terbuka, Tuhan pasti akan hadir. Saya ingin Anda dan saya untuk mengerti bahwa Tuhan yang kau sembah itu tidak mati. Karena itu 2 kali hari ini saya khotbah, judulnya ini dia semangat move on yang pertama, lalu nanti kebaktian setelah ini jangan putus harapan. Mari kita buka sama-sama Lukas 24 ayat 1 sampai 12, saya bacakan lebih dulu. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga."
Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ini cerita tentang kebangkitan Yesus. Dan hari ini kita mau mengaplikasinya. Saya berdoa lewat pengajaran ini kita semua bisa move on dari dosa lama kita, kebiasaan buruk kita, kegagalan kita, termasuk yang suka mengingat-ingat kesalahan orang lain. Saya berdoa supaya Anda datang ke gereja hari ini, kita semua memperoleh pengampunan dosa, dan kita juga belajar mengasihi dan mengampuni. Kita harus bisa move on dari apa saja, karena Yesus itu hidup. Dan dia jalan maju. Kalau kita masih hidup di masa lalu, kita gak ikut Tuhan. Agamanya aja Kristen, tapi gak pernah mengikut Yesus. Karena kalau ikut Yesus, itu pasti ke depan dan pasti ke atas. Dia berkata, aku pergi kepada Bapakku. Kita semua itu akan ke sorga kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu biarkan pikiranmu, ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di dunia. Saya berdoa supaya kita berubah. Dan semua orang yang ikut Tuhan itu pasti pikirannya maju, pasti maju ke depan. Paulus contohnya, dia berkata, bukan seolah-olah aku telah menerimanya, atau telah memperolehnya, atau telah menjadi sempurna, tapi satu hal yang telah kulakukan, yang terus kulakukan hingga hari ini adalah lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan, berlari-lari kepada upahku di sorga, yaitu mahkota kemuliaan. Kita orang Kristen itu punya satu DNA. Orang Kristen yang lahir baru ya, yang benar-benar Yesus di dalamnya. Kita pasti hidup untuk visi Tuhan yang ada di depan kita. Sudah berhenti hidup in your past, hidup di masa lalu kita. Semangat move on. Saya tunjukkan di sini ya, dalam kondisi yang sangat desperado, putus asa, tidak ada harapan sama sekali, kita bisa belajar dari beberapa perempuan, beberapa orang wanita. Kita lihat ayat pertama, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nanti kita baca di ayat tadi, di ayat 10, Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, disebut nama-nama mereka. Jadi mereka di sini itu tidak ada laki-laki, perempuan saja. Dan pagi-pagi benar waktu subuh, bahkan mungkin masih gelap, matahari belum terbit, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Ini bukan hari Senin, hari pertama orang Yahudi adalah hari Minggu, karena sabat mereka hari Sabtu. Makanya itu hari ini kita ada satu tradisi, menurut saya tradisi ini harus terus dilakukan, karena tradisi ini based on a true story, di atas cerita sesungguhnya, kejadian sungguhan. Makanya kita hari ini hari Minggu merayakan Paskah. Boleh dikatakan cukup alkitabiah. Ya, saya bisa bayangkan kalau mungkin di Pakistan Paskahnya hari Jumat, karena gereja di situ libur nasionalnya Jumat, hari Minggu mereka masuk kerja. Gak apa-apa, tidak ada hari yang sakral. Just FYI for your information only, ini kejadiannya 2000 tahun lalu, hari Minggu kita. Pagi-pagi benar, siapa bawa rempah-rempah pergi ke kuburan? Itu para perempuan. Saya kagum loh, saya terharu waktu baca ini. Mereka itu seolah lebih komitmen sama Yesus yang dalam pikiran mereka sudah mati, daripada kita orang-orang Kristen yang sudah lama ikut Yesus. Komitmen kita pada Tuhan yang hidup, padahal kita tahu dia hidup, tapi seringkali komitmen kita asal-asalan. Kalau kita sedikit kecewa sama Tuhan, doa belum dijawab, mujizat belum terjadi. Dan kalau sepertinya Tuhan diam saja, padahal kita tahu dalam benak kita Tuhan tidak mati. Karena kita mengerti secara teori, doktrinnya udah betul, Yesus sudah bangkit. Tapi gara-gara cuman mungkin dia terasa diam, kok doaku dicuekkan, itu aja kita mudah kecewa sama Tuhan, lalu udah gak pelayanan, udah gak Tuhan-Tuhanan, ya, sudah gak ke gereja.
perempuan ini di dalam benak pikiran mereka percaya sesungguhnya Yesus sudah meninggal dunia and he stayed dead. Dan dia tetap mati. Wanita-wanita ini bukanlah murid-murid Yesus yang terus dari dekat mendengar pengajaran Tuhan. Yesus berkali-kali kan beritahukan, aku nanti akan dibangkitkan pada hari ketiga. Para murid-murid Yesus itu punya informasinya namun gak percaya. Tapi para perempuan atau wanita ini mungkin gak pernah dengar secara langsung Yesus menubuatkan kematiannya sendiri dan kebangkitannya. Jadi mereka punya iman itu samar-samar. Tapi karena mereka cinta sama Tuhan, sekalipun di dalam benak pikiran mereka Yesus sudah mati dan tetap mati, mereka tetap datang ke kuburan bawa rempah-rempah. Yesus sudah gak bisa kasih mereka apapun lagi. Yesus sudah gak bisa memecah-mecah roti. Yesus sudah gak bisa sembuhkan anak mereka yang sakit, karena banyak perempuan yang anaknya disembuhkan. Yesus juga sudah tidak bisa memberi pengajaran yang menghidupkan. Kalau mereka dengar pengajaran Yesus itu ya seperti Yesus waktu di atas bukit, berbahagialah ini, berbahagialah itu hati mereka kan berkobar-kobar. Mereka sudah tidak bisa dapat rema, tidak bisa dapat jawaban, tidak bisa dapat berita harapan. Mereka tahunya Yesus itu sudah dead, he's dead, dia mati, and he stayed dead, dan dia tetap mati. Tapi tetap komitmen is komitmen loh, luar biasa loh. Makanya saya yakin ya, perempuan itu punya satu kelebihan, wanita ya. Ini aside ngomong sesuatu yang ini ya, saya tambahin. Sebenarnya wanita itu dicipta Tuhan dengan naluri alami untuk loyal. Kadang-kadang bisa lebih loyal dari laki-laki. Makanya zaman dulu, sekarang kan zaman edan. Yang selingkuh lebih banyak pria. Dan wanita juga sama, jikalau misalnya jadi janda ditinggal mati, meninggal oleh suaminya, sang suami. Biasanya meskipun masih belum tua, masih relatif muda, itu bisa hidup single parent sampai meninggal. Kalau pria mungkin lebih nggak tahan. Ini mungkin ini stereotip ya, saya menstereotipkan. Tapi banyak juga faktanya seperti itu, meskipun tetap ada perkecualian. Wanita itu luar biasa, makanya gereja tidak bisa melihat potensi pelayanan seorang perempuan. Kita menghalangi atau satu bagian tubuh Kristus yang terindah dalam kerajaan sorga, yaitu woman ministry. Makanya gereja kita percaya dan memberi kesempatan kepada para wanita untuk bersinar terang. Ini saya kagum sekali dengan wanita ini. Kok bisa mereka tuh seolah lebih komitmen sama Tuhan Yesus yang mati daripada kita komitmen pada Tuhan Yesus yang hidup. Ini seperti murid-murid yang tahu gurunya udah mati, tetap masuk kelas. Ini seperti orang yang gereja libur, tapi kebaktiannya pukul 10, mereka tetap datang sendirian di sini tanpa AC, ya, lampu samar-samar, kursi pun dilipat, maka dia buka satu kursi, dia ibadah sendiri. Pendetanya nggak ada, dia tetap ibadah. You want to talk about commitment? Here it is. Desperately devoted to you. Tapi mereka bukan iman buta ya, karena mereka tahu pengajaran Yesus itu betul. Cuman mereka mungkin kurang dapat informasi, dan mungkin juga mereka belum tahu pasti apa akhir cerita ini. Kalau Anda belum tahu pasti, sini belum bisa mencerna, follow hati, apa yang selama ini Anda tahu adalah kebenaran Allah. Aku mencintai suamiku, tapi suamiku masih begini terus, follow aja, doakan. Aku udah berubah, tapi orang lain ini tetap sama, tetap memperlakukan aku demikian. Teman-temanku semua nyontek misalnya di sekolah, ini contoh klasik. Atau mungkin sekarang semua orang di tempat kerja korupsi. Aku sendiri yang gak kaya. Mereka semua loh, padahal jabatan gak seperti saya. Tapi mereka punya, saya biasa. Aduh, ketika kita melihat apa yang kita lihat tidak sama dengan apa yang kita yakini, follow keyakinanmu. Because Jesus is never wrong. Yesus tidak pernah salah. Follow your heart, not just your heart. Kalau kita hanya mengikuti hati kita kalau nggak diisi dengan firman, kita nanti halalkan semua cara. Hatiku merasa aku memang lahir homoseksual. Kalau kita follow hati kita tersesat. Follow hati kita yang diisi firman. Kalau kita conflicting, kita melihat fakta, tapi berbeda dengan keyakinan kita akan firman Allah,
ikuti firman, jangan ikuti. Jangan ikuti apa yang populer di dunia. Saya bukan berkata, saya nggak ngomong kalau wanita-wanita ini mengikuti Yesus yang mati. Tapi mereka, they don't know what to make of this. Mereka belum bisa. Kejadian begitu cepat kan, baru 2 hari sebelumnya, ini kan hari Minggunya, itu hari Jumatnya itu kejadian horor. Guru yang mereka sangat kagumi dan kasih, yang menuntun mereka ke jalan Tuhan, yang menunjukkan Bapa kepada mereka, yang melakukan mujizat segala malahan. Guru ini, sampai-sampai mereka diusir waktu di Galilea, ada 400 murid Yesus itu meninggalkan Tuhan, karena waktu Yesus mengajarkan, akulah roti hidup. Yesus sempat mengajarkan aku roti hidup, dan pengajaran itu sama mereka, wah ini keterlaluan, masa kita disuruh makan human flesh, makan daging orang dan minum darahnya. Itu Yesus khotbah, akulah roti hidup. Itu setelah orang-orang ini mau jadikan dia raja, gara-gara Yesus kasih makan 5.000 orang roti dan ikan. Coba tahu konteksnya. Sampai akhirnya mereka cari-cari Yesus. Yesus sudah menyeberang jalan di atas air segala, ketemu sama murid-muridnya di perahu ketika kena angin sakal. Sampai di seberang mereka tidak lihat perahu Yesus, sampai di sana lagi Yesus nggak ada di sana, dicari di mana-mana, ketemu Yesus di Kapernaum. Dipaksa-paksa Yesus tuh jadi presidennya, dipaksa-paksa untuk jadi pemimpinnya, dipaksa-paksa untuk jadi ketua gengnya. Yesus gak mau, dia berkata, kalian mistaken, kalian sungguh-sungguh salah paham. Aku ngasih makan dari belas kasihan, tapi tujuanku utama datang ke dunia bukan untuk membuatmu kaya, bukan untuk membuatmu makan, bukan untuk mengenyangkan hasrat jasmanimu. Aku datang untuk menunjukkan jalan Bapakku. Akulah roti hidup. Barang siapa makan aku tidak akan lapar lagi, siapa yang minum dari aku tidak akan haus lagi. Yang aku rindukan adalah perubahan hidupmu karena aku, dan aku akan tuntun kamu dalam rencana Bapakku. Lalu mereka berkata, ini aku tidak mau. 400 orang meninggalkannya. Lalu 12 muridnya ditanya sama Yesus, kalian gak sekalian entah meninggalkan aku? Petrus mengucapkan sesuatu kalimat, kemana aku harus pergi? Engkau yang punya firman kehidupan. Aku dikasih kesempatan untuk percaya yang lain pun aku tidak mau, karena aku lihat engkau yang benar, yang lainnya salah. Aku udah melihat belangnya manusia, hanya engkau yang murni. Aku tahu engkaulah Mesias. Yesus berkata, baiklah, sekalipun demikian dari 12 ini satu akan menyerahkan aku, yaitu Yudas. Saya perhatikan ya, coba saya tunjukkan pada Anda bahwa murid-murid Yesus itu devoted to him, itu bukan karena blindly, bukan karena mereka itu imannya buta, tapi karena mereka itu dengar pengajarannya. Meskipun banyak orang Kristen bisa mengecewakan hati kita, Yesus tidak kayak gitu. Bahkan pendeta pun bisa mengecewakan kita, Tuhan tidak demikian. Kalau kita mau sungguh-sungguh lihat Yesus, bukan hanya kita selamat, kita akan melihat dialah satu-satunya jalan dan kebenaran. Itu sungguhan. Sehingga perempuan ini semuanya berada dalam satu dilema. Satu sisi Yesus mati, buyarlah semua mimpi mereka. Mereka nggak paham kerajaan Allah itu bentuknya apa. Soalnya kalau bicara soal kerajaan, dia selalu berkata kerajaanku akan datang. Lah kok rajanya mati? They cannot make sense. Di sini nggak bisa make sense. Nggak bisa make sense. Mereka belum mengerti ini kerajaan ini maksudnya apa. Tetapi mereka mau meninggalkan Yesus. Saat Yesus seolah-olah nampaknya kalah, seperti seolah-olah di cut off, dipotong di tengah-tengah. Dia punya misi kan. Kok bisa baru 3,5 tahun sudah langsung aborsi misi itu. Dia instead of kecewa, dia mikir aku harus kemana. Kalau aku tidak percaya Yesus, aku harus percaya siapa. Jadi hari itu mereka datang bawa rempah-rempah pagi-pagi. Karena mereka berpikir, sekalipun dia mati, dia masih jauh lebih benar. Dia masih jauh lebih indah daripada mereka yang ngaku-ngaku hidup. Aku tidak akan ada agama lain. Agamaku Yesus. Aku tidak akan punya kepercayaan lain. Bawa rempah-rempah itu mungkin sambil nangis. Aku tetap Yesus. Tapi kok mati ya Tuhan? Mungkin berdoa pada Bapa. Kok mati tapi? Coba bayangkan ya dilemanya mereka. When you don't understand, follow your heart. Bukannya manusia itu seringkali kalau mereka nggak ngerti, langsung ninggalkan keyakinan. Udah, mereka bawa rempah-rempah itu sambil di sini itu muter ini, benar-benar struggle di sini ini muter. Kok mati tapi? Lah terus aku disuruh ikut siapa? Aku udah pernah mengecap Yesus, aku nggak mau ikut siapa-siapa.
Aku nggak mau. Ya sudah. Ya aku tunggu mati aja bersama dengan dia suatu hari nanti. Tapi kabar baiknya ternyata Yesus nggak mati seperti pikiran mereka. Yesus sudah bangkit, cuma mereka belum tahu. Tapi untung mereka belum tahu. Di sini kita tahu mereka murni. Buat apa sih orang yang jadi temanmu? Kalau Anda jaya, tapi ketika Anda bangkrut mereka meninggalkanmu. Apa itu teman? Kalau kita punya uang mereka mendekat, tapi kalau kita nggak punya apa-apa mereka menjauh. Apakah itu keluarga? Untungnya mereka belum tahu. Makanya ayat ini indah, mengingatkan kita bahwa you can always move on dalam hidup ini tanpa Anda harus mengerti segala sesuatu di fase ini. Kalau Anda ikut firman Tuhan, kalau Anda cinta Tuhan, Anda selalu bisa move on sekalipun hati Anda masih rasa sakit. Sekalipun masih ada trauma, Anda tetap akan lakukan apa yang benar sesuai dengan keyakinanmu akan firman Allah. Just because you don't understand something, hanya karena Anda belum mengerti sesuatu, bukan berarti Anda perlu stagnan di sana. Ya, itu lagu loh. Di mana itu kira-kira itu? Saya dulu pernah nyanyikan kok dalam satu album, kok lupa. Tuhan ku percaya, rencanamu indah. Perhatikan, walau saat ini belum ku mengerti, Engkau telah berfirman, memberi masa depan. Lihat ke depan, meskipun dia salah paham, kiranya Yesus mati, dia tetap bisa menemukan bahwa masa depannya dalam Yesus. Damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Makanya orang Kristen yang tahu, sudah tahu by teori dan by fact, sejarah Yesus bangkit, masih bisa kecewa di fase-fase kehidupannya, itu keterlaluan. Berarti kita itu jauh di bawah iman para perempuan pada Yesus yang mereka kira mati. Orang Kristen tidak boleh kecewa, harus bisa move on, karena kita tahu Yesus sudah bangkit. Siapa yang percaya Yesus sudah bangkit, kasih tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Coba sekarang kita lihat adegannya ya. Tetapi mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Waktu mereka datang, batunya sudah terguling. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu, yaitu para malaikat yang berkilauan, berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saya ulang lagi ya, saya kasih sedikit suara special efeknya supaya agak sedikit reda di belakangnya ya, supaya Anda terngiang-ngiang suara malaikat yang di hati kita. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Lagi. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? You see, ada satu yang fading. Ada sesuatu yang fading. Ada sesuatu yang, apa itu bahasa Indonesia fading ya? Ada sesuatu yang tiba-tiba memudar. Jangan cari Yesus di tempat yang salah, saudara. Mencari Yesus di masa lalumu. Kalau maksudnya kita itu selalu, aduh tahu gitu, Anda tidak akan ketemu Yesus. Anda hanya hidup dalam penyesalan. Bukankah itu juga pancingan dan jebakan orang berjudi? Tadi rugi $1.000. Aduh tahu gitu, saya harus tebus kekalahan saya, lalu cemplung lagi, lalu ruginya jadi 100.000. When you live for the past, in the past, waktu kita melihat ke belakang, boleh kita lihat ke belakang untuk evaluasi. Boleh kita lihat ke belakang untuk mengingat kebaikan Tuhan. Kalau mau lihat ke belakang, sekalian, sisan, kalau memang mau menoleh ke belakang, tolehlah 2000 tahun sekalian. Lihatlah Kalvari, it's done, kata Tuhan. Udah selesai. Tapi kalau kita hidupnya itu penasaran karena masa lalu kita, Anda tidak akan pernah menemukan Yesus. Itu sama dengan cari Yesus di kuburan. Mengapa kau cari dia yang hidup di tempat yang mati? Why? Jangan cari Yesus di situ.
Lalu kita ingin mendapatkan pembelaan, ingin mendapatkan keadilan atau justice. Dulu orang itu pernah begini. Pokoknya nggak ada, dan nggak ada berkat di belakang. Udah tidak ada hikmat. Kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Don't seek Jesus in the wrong places. Dan juga jangan cari Yesus di tempat yang salah. Ya, cari Yesus di tempat yang salah itu juga bisa mencari Tuhan di dalam hubungan yang salah. Mencari Tuhan di dalam hubungan yang Tuhan larang. Misalnya zaman sekarang ini seks sudah menjadi casual, sudah biasa. Misalnya orang muda, oke, Summon Leven atau living together. Aku mau mencari berkat pernikahanku, kita tinggal bersama dulu untuk lihat cocok enggak. Enggak akan ada berkat di situ. Enggak akan ada berkat. Karena kita melanggar firman. Jangan mencari Yesus di tempat yang Tuhan larang. Dan juga kalau kita mau cari Tuhan, carilah Tuhan pada tempatnya. Meskipun Tuhan itu maha hadir, percaya nggak Bapak Ibu Saudara? Seperti lagu sekuler itu, God is watching us. Mata Tuhan itu ada di mana-mana. Di tempat dugem ada nggak Tuhan? Ada. Pernah sekali ada satu jemaat, zaman dahulu kala, waktu saya masih KKR sebagai seorang pemuda. Dan saya suka KKR satu-satu, dari satu kebaktian kebangunan rohani, satu kampus ke kampus. Lalu suatu waktu saya lagi KKR, orang itu berada di tempat dugem terdekat, dekat sana, dekat gereja atau dekat tempat kita adakan acara. Tahu nggak, di dalam dugem lah dia high on drugs, nggak tahu dia makan apa, ya, alkohol sih sudah pasti. Lalu tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Kan ada ayatnya, Roh Kudus kalau turun, anak muda mendapatkan penglihatan. Kali ini tapi, anak muda ini di tempat dugeman, anak muda ini orang berdosa yang berlumuran dosa. Dia melihat, dia mau terjun ke satu jurang, di bawahnya api, dalam penglihatan cepat, dan dia melihat tangan saya tiba-tiba cekik dia, bukan cekik lehernya, tapi angkat ini kolarnya, kerahnya, dan saya tarik dia untuk keluar dari sana. Minggu depannya dia datang ke gereja dan tak lama kemudian dibaptis. Itu saya ingat bulan Desember waktu baptisan itu. You see, Tuhan ada di mana-mana loh, jangan kau kotak-kotakkan. Tapi apakah berarti mari kita dugem untuk cari Yesus di sana? Come on. Hanya karena ada orang pernah lihat malaikat di kuburan, kalau Anda baca sekali lagi ayat 4, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ini di kuburan. Yesus itu sudah lipat kain kapannya. Yesus itu very tidy. Yesus itu sangat-sangat teratur. Kalau Anda baca ya, orang kalau ikut Yesus, kepenuhan Yesus gak mungkin amburadul. Saya baca ini dari kitab lainnya, kitab Injil. Bukan hanya di kitab Lukas saja, kitab Injil yang lainnya di Alkitab kita ini. Saya dapatkan saling melengkapi itu cerita. Yesus waktu bangkit, ranjangnya enggak semrawut. Kain kapannya itu dilipat. Your God is very tidy. Makanya saya nggak percaya orang berkata aku penuh dengan Yesus, berantakan hidupnya, ya, badannya berantakan, tidak diatur, hubungannya berantakan. Nggak mungkin penuh Yesus, karena Yesus nggak gitu. Roh jahat yang gitu. Oke, ini ada banyak sekali. Dikit-dikit saya tambahkan pewahyuan untuk kita membuka wawasan. Tapi coba saya tunjukkan ya. Yesus kan sudah lipat kain kapannya. Coba Anda baca sampai akhir Injil ini. Yesus tidak kembali lagi loh tempat itu. Tapi Yesus sisakan bodyguard. Ada dua malaikat ditinggal di kuburan. Just because ada orang ngalami penglihatan, penampakan lah katakan. Misalnya seperti orang tadi di dugeman, bukan berarti Yesus mau kita, bukan berarti kita mencari Yesus di sana. Tuhan meninggalkan dua malaikat for the mistaken. Tuhan memberikan dua malaikat sebagai wujud bentuk kasih karunia-Nya, kemurahan hatinya. Ditaruh mereka di sana untuk orang yang kesasar. Misalnya GMS Gandaria City ini, misalnya minggu depan ibadah dipindah ke ruangan mana lebih besar? Ada nggak yang lebih besar? Misalnya dipindah ke situ. Saya yakin Pastor Fuji dan juga saya yakin Pastor Fuji pasti akan taruh di sini dua usher. Ding 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 ding, datang jam 10 loh. Nggak ada ibadah ya? Bukan, ke tempat yang lebih besar. Tapi kalau Anda mau cari Pastor Fuji,
Di tempat yang baru. Di sini maksudnya. Semoga nggak ada yang kesasar di Jaksel yang sebelumnya. Udah taruh asyar nggak di sana? Nggak apa-apa, ada malaikat. Kalau Anda cari Tuhan tuh cari main eventnya. Jangan cari bukan rema tapi remah-remahnya. Kalau Anda bisa dapat roti, kenapa Anda cari remah-remahnya? Ada cerita bagaimana si A berada di rumah ibadat lain bukan Kristen, ngalami penampakan atau perjumpaan dengan Tuhan. No, kalau Anda mau temukan, iya betul. Tapi lihat ujungnya, dia tetap akhirnya cari Petrus kan tuh Cornelius. Setelah mendapat penampakan malaikat kan dia beritahu orang-orang pesuruhnya, tolong cari, karena disuruh Tuhan, cari seorang yang namanya Simon, sedang berada di rumah seorang penyama kain namanya Simon pula. Kekurangan nama kali ya. Ada banyak orang namanya Simon-Simon, kayak kita sekarang ini loh, banyak nama-nama Indonesia yang sama. Ya, kamu bawa sini dan untuk memberitahukan jalan Tuhan. Akhirnya terakhir orang itu bisa dapat penampakan Tuhan, pasti berakhir di gereja, karena rumahnya Yesus itu gereja, bukan rumah ibadat yang lain. Kalau Anda mau temu sama Tuhan, kenali emailnya. Email Tuhan itu church. Gereja itu bukan ide manusia, gereja itu idenya Allah. Meskipun dalam perjalanannya banyak lalang dan gandum lalang terjadi. Sayangnya gereja pun juga mengalami proses. Tapi tetap loh Tuhan tidak pernah menceraikan mempelai wanitanya. Kita berkata, gak perlu gereja aku cari Tuhan, aku bisa ke rumah ibadat lain juga ketemu Tuhan Yesus. I know. Malaikat pun disisakan 2. Tapi bukan berarti Tuhan suruh semua muridnya, bukan hanya para wanita ini, ke kuburan. Tapi kamu harus pergi ke Yerusalem. Aku tunggu kamu di situ. Dari Yerusalem di situ nanti ada gereja mula-mula. Ke Yudea, Samaria sampai ujung dunia, Tuhan tetap memilih gereja. You like it or not, gereja ada baik busuknya, tetapi tetap gereja adalah rumah Tuhan. You wanna find Jesus where he really is? Church it is. Tapi memang betul tidak semua gereja memberitakan Injil. Dan juga tidak semua gereja mengajarkan firman. Bisa jadi juga gereja panggungnya terpolitisasi, terprostitusi secara rohani untuk hal-hal lain. Tapi jangan nilai orang lain. Yang penting kita itu selalu murni dan bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda, itu bukan materi. Tapi dalam buah-buah kebenaran and righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dalam kasih karunia Allah. Gak usah nilai, saya hanya bicara ini sebagai fakta, membeberkan kebenaran. Bahwa meskipun despite mungkin kelakuan gereja-gereja dalam sejarah, hanya karena ada uang palsu tidak berarti semua uang palsu, tetap ada uang asli. Tuhan tetap ada umat Allah yang murni. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jalan Tuhan itu memang sempit. Jangan berkata, ke rumah ibadat lain aku juga bisa kok ketemu tentang sama Yesus. Saya ngerti. Tapi rumah Tuhan tetap sama. Tidak pernah berubah. Tuhan tinggalkan 2 malaikat di sana untuk berjaga-jaga. Siapa yang kesasar? Coba sekarang Anda ke kuburan sana, gak ada malaikatnya lagi. So, untuk cari Tuhan, itu di gereja. Cari Tuhan di mana lagi? Cari Tuhan itu dalam firman. Waktu kita baca Alkitab itu jangan kita malas membaca Alkitab. Khotbah dan waktu kita baca firman sendiri itu 2 hal saling melengkapi seperti papa dan mama. Khotbah seperti ini perayaan besarnya. Menguduskan hari Sabat di dalam rumahnya atau di dalam gereja. Kita sama-sama mencari Tuhan dan dapat visi besar. Aplikasinya individu. Coba lihat ya, khotbah yang sama didengungkan, orang satu dengan sebelah kanan kirinya beda loh dapatnya. Sebab Tuhan itu hebat, Tuhan itu indah. Dan waktu kita membaca Alkitab, kayaknya ini satu buku, Kejadian sampai Wahyu, tapi waktu kita membukanya, karena yang kita sembah itu hidup, waktu kita buka, bukan buku yang bicara. Sekalipun kita bacanya sistematis, saya sarankan kalau Anda anak Tuhan, murid Tuhan apalagi, bacanya sistematis. Kejadian sampai Wahyu, supaya jangan jadi orang Kristen yang KTP yang tidak tahu manualnya. Kitab Kejadian sampai Wahyu, misalnya kita baca 2 pasal sehari atau 3 pasal sehari, ya rutinitas. Apa yang salah dengan rutinitas? Tidak ada. Kalau rutinitas itu dilakukan dengan cara yang benar, itu baik.
Misalnya kalau kita membaca Alkitab 2 pasal sehari, 3. Setiap kali kita membukanya, saya bayangkan, waktu kita baca ayat per ayat, ngerti atau enggak, kalau kita berusaha merenungkan, kayaknya buku yang kita buka, padahal ada seorang yang bicara sama kita. Pernahkah Anda membaca Alkitab lalu ada ayat-ayat tertentu Anda baca, oke, oh diingatkan, di refresh memorinya, dulu pernah baca ini. Tapi tiba-tiba ada ayat lainnya yang dulu nggak pernah gimana kerasa, sekarang tiba-tiba terasa melompat di hati Anda. Bum, kayak jadi jawaban. Pernah nggak? Itu sebenarnya yang terjadi ya, kayak begini. Misalnya ya, Pastor Puji bisa sini baca Alkitab ini ya, misalnya, baca gini ya. Ya. Lalu Pastor Puji, anggaplah ini Anda lagi baca Alkitab. Tahukah Roh Kudus itu ada di sini? Rohnya Yesus Kristus. Ada ayat tertentu itu Anda tidak membaca sendiri, tapi rema, spoken word. Ada orang yang membaca, mengutarakannya ke Anda, yang gak kelihatan, Yesus. Thank you Pastor Puji. Tahukah Anda waktu Anda baca Alkitab secara pribadi, Anda gak pernah sendiri? Every time you turn to this book, Jesus appear on it. Yesus ada di atasnya. Waktu saya baca Alkitab, ada ayat-ayat tertentu, itu bukan saja saya yang membacanya, ada seseorang yang membacanya ke saya. Yang gak kelihatan, yaitu Yesus. Karena yang kita sembah ini bukan agama dan teori, tapi seorang pribadi. Kalau Anda baca Alkitab secara pribadi, tahu nggak Yesus ada di sana? Some scriptures He is going to read it to you. Kalau Anda mau cari Tuhan, cari di firman. Justru kalau ada pergumulan, jangan terus ditutup Alkitabnya rapat. Aku kecewa sama Tuhan. Justru ketika kita butuh pelita, butuh lampu, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kalau kita mau cari Tuhan, itu harus tahu emailnya. Salah satu email Tuhan yang gampang sekali Tuhan pasti ketemu. Tidak pernah orang membuka Alkitab, kecuali kalau dia berhati Farisi dan raginya orang Taurat, membaca Alkitab untuk gurui Tuhan atau untuk kritisi semata-mata. Tapi kalau kita membaca Alkitab demi untuk mencari jawaban dan demi untuk mencari tuntunan, so pasti every time you open to the pages of this book, setiap kali Anda membuka ke halaman-halaman scriptures atau Alkitab ini, Jesus will speak personally to you. Yesus akan berbicara secara pribadi pada Anda. Email Tuhan adalah Bible, the Bible, Alkitab. Satu lagi, ia bertata di atas pujian dan penyembahan umatnya. Kalau kita mau mencari Tuhan, di mana? Bukan di kuburan, bukan di sesuatu yang mati, bukan di sesuatu yang salah. Kalau kita mau mencari Tuhan, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tiap kali saya merasa jauh, setiap kali hati saya hambar, setiap kali saya merasa goyah, saya akan memuji dan menyembah Tuhan karena saya tahu saya akan ketemu. Anda mau cari Tuhan, begitu caranya. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjutkan lagi di ayat 6 sekarang. Ia tidak ada di sini, kata malaikat. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih ke Galilea. Ini adalah perkataan malaikat kepada para perempuan itu. Hei, dia nggak di sini. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Jadi wanita-wanita ini pasti sedikit banyak tahu pengajaran-pengajaran Tuhan. Dari ayat 6 kita bisa pelajari sesuatu, that you can love Him but forget His word. Tahukah ada sesuatu sifat umat Tuhan yang harus kita waspadai? Kita ini bisa mencintai Tuhan dengan hati tapi melupakan perkataannya. Buktinya malaikat itu ingatkan, aku tidak mempertanyakan kasih-Mu kepada Tuhan. Buktinya kamu datang sini pagi-pagi bawa rempah-rempah itu, kamu cinta setengah mati sama Tuhan Yesus. But why have you forgotten His word? Sampaikan kepada murid-muridnya, Tuhan pakai jasa perempuan ini. Sampaikan kepada mereka, why if you love me, kenapa kalau kamu mencintai aku,
tapi kamu melupakan firman-Ku. Banyak loh orang Kristen yang cinta sama Tuhan, memuji Tuhan mesra, tapi gak pernah baca Alkitab. Anda akan menjadi seorang lover atau kekasih Tuhan, tapi lemah imannya, gak bisa tolong siapa-siapa, malah justru Anda yang perlu ditolong melulu. Anda mesti harus kuat firman. Gak bisa hanya bondo cinta atau bermodalkan kasih. Kasih itu perlu makan. Gak percaya coba. Suami istri saling mengasihi tapi gak pernah kencan, gak pernah ngobrol, gak pernah cerita heart to heart. Sama anak tidak pernah edukasi, gak pernah dididik. Cinta-cinta melulu, apalagi cintanya yang salah. Yaitu karena rasa bersalah, karena papa mama kerja, kasih duit saja terus lama-lama kiranya dengan cara gitu anak merasa disayang, malah jadi rusak dan manja. Kalau Anda cinta, Anda komunikasi. Kalau Anda mengasihi, talk heart to heart. Karena itu kita perlu menyelidiki firman. Ingatlah apa yang dikatakannya. Gak bisa hanya bermodalkan kasih cinta saja, tetapi kamu lupa firman Allah. Kan ingat gak? Ayat 7, ini firman Tuhan. Saya rasa minimal dari 3 wanita itu atau beberapa, salah satunya pasti pernah nguping kedengaran karena Yesus berulang-ulang kali mengajarkan hal ini. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Saya yakin minimal ada 1 perempuan dari 3 ini yang pernah dengar ini secara gak langsung. Karena anak-anaknya yaitu Yakobus dan Yohanes adalah anak-anak Zebedeus. Salah satu dari Maria ini adalah Maria ibu Yakobus. Pasti karena mereka itu saking dekatnya sama mamanya. Mamanya itu sampai datang petisi loh, ngomong sama Yesus, nanti kalau suatu hari engkau di Firdaus, putraku 2 ini ya duduk di sebelah kiri kananmu ya. Sampai marah yang lainnya itu, ngapa-ngapain tante, mama lu, kenapa mama kamu ngomong gitu? Kok mau menang sendiri? Kok mau sikut-sikutan? Itu saking dekatnya Yakobus sama Yohanes, pasti cerita-cerita semua pengajaran Tuhan. Jadi saya yakin salah satu di antara mereka paling tidak tahu Yesus pernah ngomong, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, lalu akan bangkit pada hari ketiga. Tuhan gak main teka-teki. Tuhan punya nubuatan itu sangat spesifik sekali. Dia berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa lu orang katanya, kenapa kalau kamu mencintai aku, kenapa kau sengaja melupakan? Kadang-kadang kita gak sengaja melupakan firman Tuhan. Tapi ketika kita sakit ya, ada hal tertentu yang kita auto delete, ya kan? Pernahkah ada hal-hal tertentu dalam memori kita itu hilang sendirinya, bukan karena apa? Saking sakitnya kita seperti auto delete, kita lupakan. Udahlah, nggak usah ingat itu, nggak usah ingat. Misalnya kita pernah ngomong sama orang dulu, wah gimana, tiba-tiba di sini ada cabenya. Pertemuan bisnis yang penting sekali, selama setengah jam nggak ada yang beritahu, cabenya di sini nongol. Disinggung aja kita nggak mau, dan kadang-kadang kita lupa sudah. Kita tidak mau, sengaja tidak mau mengingatnya saking sakitnya. Ada hal tertentu yang kau lupakan firman itu karena kau sakit hati, karena kau kecewa, karena kau ketakutan. Justru kau harus lawan arus. Ketika ini auto delete, Anda harus memorize it. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus ayat 8. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Coba ya lihat ya ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala. Maria dari Magdala adalah seorang perempuan yang Yesus pernah usir 7 roh jahat dari dirinya. Setiap orang punya personal experience, setiap orang punya pengalaman pribadi. Setiap orang yang terasosiasi dan terhubung dengan Yesus itu pasti punya pengalaman hidup karena Allah kita hidup. Katakan amin. Dan Yohana di sini adalah seorang yang anaknya disembuhkan Tuhan. Her child was healed. Dan Maria ibu Yakobus, saya sudah singgung tadi. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi coba lihat ayat 11, bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mau tahu kenapa mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu? Karena di zaman itu wanita dipandang sebelah mata. Belum ada emansipasi. Wanita itu dipandang tidak berbobot di zaman itu. Tapi kenapa Tuhan pilih mereka ya? Saya heran. Karena kalau laki yang ngomong bisa dibuat-buat karena mereka punya kepentingan politik, kepentingan bisnis di zaman itu. Perempuan nothing tulus. Dan mereka biasanya zaman itu lebih simpel, kalah pendidikannya sama yang laki-laki. Jadi Tuhan pilih yang lemah untuk mempermalukan yang berhikmat. Ketika perempuan tuh ngomong begini, orang-orang berpikir mereka tidak ada muatan ini. Kalau wanita ngomong, apalagi segeruduk satu gudang ngomong sama-sama, melihat ini mereka tidak ada muatan. Mereka tidak ada kepentingan. Tuhan pakai the simplest witness. Witnessing atau bersaksi itu gak perlu rumit.
Cukup Anda murni dan tulus, orang bisa mengendus kok ketulusanmu. Nggak perlu dibumbuin, nggak usah yang gimana. Dan Tuhan pakai para wanita itu karena Tuhan tahu bahwa masyarakat tahu kalau perempuan yang bicara tidak pakai ada konspirasi di zaman itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Satu ini saya kagum juga, dari semuanya meskipun mereka ragu seakan-akan omong kosong, mereka nggak berkata tante ngomong kosong, nggak berani lah ya, ini mamanya Yakobus. Tapi Petrus loh, ini pelajari Petrus ini, saya belajar dari imannya. Tapi Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Dan ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapannya saja, udah dilipat rapi, lalu ia pergi. Dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Simple, jangan Anda stuck dan entertain keraguan di hatimu. Seperti Petrus bangun lawan arus, lari. Meskipun waktu lari, bahkan sampai ke kuburan hari itu, ia masih bertanya di hati, what has happened really? Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu bisa figure out atau bisa merumuskan segala perkara baru melangkah. Mentaati Tuhan itu bisa sekarang juga. Tapi saya yakin seperti Petrus, akhir ayat yang kita baca, dia bertanya-tanya, kalau kita belajar taat sama Tuhan, Tuhan nanti akan menjawab keraguan kita. Tapi kalau kita tunggu Tuhan jawab segala sesuatu, kapan kita akan melangkah? Waktu saya disuruh Tuhan mengampuni orang yang bersalah sama saya disuruh diam. Hati itu seperti alergi, nggak tahan. Saya berkata, loh kok begini? Naluri saya, namanya orang kalau sudah kalap ya, orang kalau nggak terima hatinya, naluri saya kan selalu membela diri. Lalu selalu mikir begini dan begitu, dan selalu ada kondisi. Kalau saya suruh ngampuni dulu, saya sudah berbuat baik pada orang itu. Gimana kalau orang itu tidak berubah? Saya semakin bergumul di sini, semakin akan tersesat dalam pikiran saya. Saya ambil keputusan. Saya kasih contoh ya. Saya ampuni aja. Why? Just because the Lord say so. Tuhan yang berkata. Semua keraguan, ketakutan, kebimbangan saya, semua pertanyaan saya nanti akan terjawab nanti. Learn to trust, jangan berhenti sampai percaya doang. Sama Tuhan itu bahasa Inggrisnya jangan berhenti sampai believe. Karena believe itu semua orang segala agama bisa. Oh, I believe you. Tapi belajar sampai trust. I trust you. Kalau believe itu bisa. Trust itu biasanya beda. Orang yang trust sama Tuhan itu, karena dia kenal Tuhannya. Dia tahu ketaatannya nggak ngawur. Yesus itu sudah dia itu layak terima ketaatan kita. Dia sudah membuktikan. Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, jadikan dia Tuhan atas hidupmu. Bahkan ketika engkau tidak mengerti sesuatu, bahkan pertanyaan masih ada, keraguan itu masih berkuasa, Anda tetap melangkah dalam ketaatan, melawan semua keraguan Anda. Orang yang sebut Yesus adalah Tuhan dan percaya, itu orang yang taat dulu, baru bertanya. Petrus bangun dulu, lari ke situ. Yang lainnya cuman, masa buktikan di depan sini, buktikan di atas meja ini. Apa saja proof atau bukti-buktimu. Petrus nggak ambil pusing, dia lari ke situ. Bertanya nanti sambil di hati, dia bertanya begini, apa yang kiranya telah terjadi? Tidak heran Petrus dipakai Tuhan nanti, waktu dia masih bertanya-tanya. Karena orang-orang Yahudi anti sekali untuk kontak dengan orang-orang non-Yahudi. Dia datang Cornelius kepenuhan Roh Kudus, baru dia cerna, oh gitu, ada ayat bunyi, Tuhan akan disembah bangsa-bangsa. Aku paham, Yesus bukan hanya milik Israel. Untung Petrus tidak berkata gini, tunggu dulu, you prove to me, buktikan, tunjukkan dulu, baru gua percaya, baru gua melangkah. Orang seperti itu akan ketinggalan 7 langkah di hadapan Allah. Anda orang yang tipe seperti apa? Kalau Tuhan berkata kepada Anda, melangkahlah dalam iman. Anda berani enggak? Saya harap semua kita di sini dilatih untuk menjadi orang-orang yang taat. Di hari-hari ke depan, tahun 2025 masih sisa berapa bulan? Saya percaya kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Ini tahun kemenangan, dan kadang-kadang untuk melihat kemenangan itu terjadi, kita harus beriman di depan. Semoga imanmu bangkit di hari Paskah ini. Haleluya, God bless you, love you. Mari kita semua bangkit berdiri.
Makasih Tuhan. Siapa yang diberkati oleh Tuhan? Praise the Lord. Ya, ada banyak hal yang perlu dicerna. Anda masukkan, sebagian kita menerima rema ini, sebagian kita menerima rema itu. Tapi setiap kita, saya yakin, mendengarkan suara Roh Kudus.